Berbicara tentang mencintai Allah bukanlah pembahasan yang bisa diselesaikan oleh logika semata, juga tidak bisa dipadatkan hanya dalam definisi akal. Karena cinta kepada Allah bukan hasil dari berpikir, melainkan buah dari rasa. Ia bukan konsep, melainkan pengalaman batin. Ia tidak berdiri di wilayah teori, tetapi tumbuh di kedalaman hati yang telah disentuh cahaya. Ketika kita mengatakan kita meyakini adanya Allah, seringkali manusia tergelincir pada keyakinan yang hanya berhenti di kepala. Allah diyakini sebagai ide, sebagai kesimpulan rasional, sebagai hasil dari dalil dan argumen. Padahal Allah tidak pernah berada di wilayah otak. Otak hanya alat memahami tanda-tandanya, bukan tempat keberadaannya. Akal hanya penunjuk jalan, bukan tujuan. Akal adalah lentera, bukan cahaya itu sendiri. Allah tidak berada di otak, sebab otak bekerja dengan keterbatasan. Ia menimbang, membandingkan, menyusun sebab akibat. Sedangkan Allah maha tanpa sebab. Otak hanya mampu memikirkan yang terbayang, sedangkan Allah tidak terbayangkan. Maka setiap kali seseorang mencoba menemukan Allah dengan logika semata, ia akan berakhir pada batas, kebingungan, atau bahkan penolakan. Bukan karena Allah tidak ada, tetapi karena alat yang digunakan tidak mampu menjangkaunya. Allah juga tidak berada di akal pikiran. Akal adalah ciptaan, sedangkan Allah adalah pencipta. Bagaimana mungkin ciptaan menampung Sang Pencipta? Akal hanya mampu mengatakan, Allah itu ada, tetapi akal tidak mampu merasakan kehadiran Allah. Akal hanya sampai pada ilmu yakin, belum masuk ke wilayah rasa. Karena itu banyak orang berilmu, tetapi hatinya kering. Banyak yang pandai berbicara tentang Tuhan, tetapi tidak pernah menangis di hadapannya. Allah juga tidak berada di nafsu. Nafsu adalah dorongan, keinginan, kecenderungan jasmani dan psikologis. Nafsu selalu ingin memiliki, menguasai, menikmati. Sedangkan Allah tidak bisa dimiliki, tidak bisa dikuasai, dan tidak bisa dijadikan objek pemuasan. Ketika manusia mencari Allah dengan nafsu, yang ia temukan bukan Allah, tetapi bayangan dirinya sendiri. Maka lahirlah ibadah yang transaksional, doa yang penuh tuntutan, dan cinta yang bersyarat. Allah tidak berada di perut. Perut adalah simbol kebutuhan jasmani, lapar, kenyang, nikmat duniawi. Selama hati seseorang masih dikendalikan oleh perut, ia akan menjadikan agama sebagai alat kenyamanan. Ia beribadah agar hidupnya mudah, agar rezekinya lancar, agar doanya cepat dikabulkan. Bukan salah, tetapi belum sampai pada cinta. Karena cinta kepada Allah tidak menuntut, justru rela kehilangan demi Dia. Allah juga tidak berada di tulang sulbi. Tulang sulbi adalah asal biologis manusia, simbol nasab, keturunan, dan kebanggaan duniawi. Allah tidak terikat oleh darah, suku, ras, atau garis keturunan. Siapapun yang menyangka kedekatan dengan Allah karena nasab atau status lahiriah, ia masih terjebak pada kulit, belum masuk ke inti. Lalu di manakah Allah diyakini dengan sebenar-benarnya? Allah diyakini di hati, bukan hati sebagai organ fisik, tetapi kolbu, pusat kesadaran ruhani manusia. Di dalam hati ada perasaan, dan di dalam perasaan ada rasa. Rasa inilah yang menjadi pintu masuk menuju hakikat. Rasa bukan emosi biasa. Rasa bukan sedih atau senang. Rasa adalah kesadaran terdalam yang mengenal tanpa berpikir, yang yakin tanpa dalil, yang tenang tanpa sebab. Ketika seseorang berkata, "Aku mencintai Allah," maka pertanyaannya bukan seberapa banyak ia tahu tentang Allah, tetapi seberapa dalam ia merasakan Allah. Karena cinta tidak lahir dari pengetahuan, tetapi dari perjumpaan batin. Kita tidak mencintai seseorang karena tahu biodatanya, tetapi karena pernah merasakan kehadirannya di hati. Di dalam rasa itulah ada yang disebut oleh para arif sebagai Nur Muhammad. Bukan dalam pengertian jasmani, bukan sosok fisik, tetapi hakikat cahaya awal, cahaya kesadaran ilahiyah yang Allah pancarkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nur Muhammad adalah cahaya penghubung antara yang mutlak dan makhluk. Ia bukan Allah, tetapi dari Allah. Ia bukan makhluk biasa, tetapi sumber kesadaran makhluk. Ketika rasa itu hidup, ketika nur itu menyala di hati, maka keyakinan tidak lagi goyah. Tidak lagi bertanya, apakah Allah ada? Karena pertanyaan itu sudah gugur. Yang tersisa hanya kehadiran. Seperti seseorang yang berada di bawah matahari, ia tidak bertanya apakah matahari bersinar, ia merasakannya. Inilah yang disebut hakul yakin. Bukan lagi ilmu yakin, keyakinan karena tahu, bukan lagi,
Ainul yakin keyakinan karena melihat tetapi keyakinan karena menjadi bagian dari pengalaman itu sendiri. Seperti orang yang minum air, ia tidak perlu dalil bahwa air itu menghilangkan haus. Ia merasakannya langsung. Hakul yakin membuat seseorang tenang dalam segala keadaan. Bukan karena hidupnya mudah, tetapi karena hatinya bersama Allah. Ketika senang, ia tidak lupa diri. Ketika susah, ia tidak putus asa. Karena rasa kehadiran Allah lebih nyata daripada keadaan dunia. Orang yang mencintai Allah dengan rasa tidak sibuk membuktikan. Ia tidak gelisah ketika dipertanyakan. Ia tidak marah ketika diragukan. Karena cintanya bukan untuk dipamerkan, tetapi untuk dijalani. Ia tidak berisik di luar, tetapi sunyi di dalam, dan dalam kesunyian itulah Allah hadir. Mencintai Allah juga membuat seseorang tunduk, bukan karena takut, tetapi karena hormat. Ia beribadah bukan karena kewajiban semata, tetapi karena rindu. Salat bukan sekadar gerakan, tetapi pertemuan. Zikir bukan sekadar lafaz, tetapi napas kehidupan. Doa bukan daftar permintaan, tetapi percakapan batin. Ketika rasa ini hidup, seseorang tidak lagi mencari Allah di luar dirinya. Ia tidak sibuk berburu pengalaman mistik, tidak tergoda oleh simbol-simbol, tidak terikat pada sensasi. Karena ia tahu, Allah lebih dekat daripada urat leher, dan rasa itu adalah saksi kedekatan tersebut. Namun rasa ini tidak datang dengan paksaan. Ia hadir ketika hati bersih, ketika ego dilembutkan, ketika nafsu ditundukkan, ketika akal diberi tempat yang proporsional. Rasa tidak bisa dipelajari seperti ilmu, tetapi bisa disiapkan wadahnya. Dengan kejujuran, kerendahan hati, kesabaran, dan kesungguhan dalam mendekat kepada Allah. Pada akhirnya, mencintai Allah adalah perjalanan pulang. Pulang dari hiruk-pikuk pikiran, dari kebisingan nafsu, dari ilusi dunia, menuju hati yang sunyi. Di sanalah keyakinan sejati bersemayam. Di sanalah rasa berbicara. Dan di sanalah cahaya itu, Nur Muhammad, menjadi saksi bahwa Allah tidak perlu dibuktikan, karena ia dihadirkan. Dan ketika seseorang telah sampai pada rasa itu, ia tidak lagi berkata, "Aku yakin kepada Allah," tetapi hidupnya sendiri menjadi bukti keyakinan itu. Diamnya penuh makna, sabarnya bercahaya, dan cintanya menenangkan. Itulah hakul yakin, keyakinan yang hidup, bernapas, dan menghidupkan. Ketika seseorang telah memasuki wilayah hakul yakin, maka seluruh orientasi hidupnya berubah secara perlahan namun pasti. Ia tidak lagi memandang hidup sebagai rangkaian peristiwa acak, tetapi sebagai dialog panjang antara dirinya dan Allah. Setiap kejadian bukan sekadar kejadian, melainkan isyarat. Setiap pertemuan bukan kebetulan, melainkan pertemuan yang diizinkan. Dan setiap kehilangan bukan hukuman, melainkan cara Allah mengosongkan hati agar hanya Dia yang tersisa. Pada tahap ini, cinta kepada Allah tidak lagi menuntut penjelasan. Ia menjadi sesuatu yang alami, seperti napas yang mengalir tanpa disadari. Bahkan ketika seseorang tidak menyebut nama Allah dengan lisan, hatinya tetap terhubung. Karena cinta sejati tidak selalu bersuara, ia sering hadir dalam keheningan. Dalam, diam itulah rasa bekerja, membersihkan, menata, dan menguatkan. Hati yang telah disentuh rasa tidak mudah terguncang oleh dunia. Ia tetap bekerja, tetap berinteraksi, tetap menjalani peran sebagai manusia, tetapi batinnya berdiri di tempat yang lain. Ia hidup di bumi, namun hatinya berlabuh di langit makna. Ia tidak membenci dunia, tetapi tidak pula diperbudak olehnya. Dunia hanya alat, bukan tujuan. Inilah ciri orang yang mencintai Allah dengan rasa, ia merdeka dari ketergantungan. Pujian tidak membuatnya besar kepala, cacian tidak membuatnya runtuh. Karena ia tahu, nilai dirinya tidak ditentukan oleh makhluk, tetapi oleh kedekatannya dengan Sang Pencipta. Ia tidak sibuk membuktikan siapa dirinya, sebab Allah telah mengetahui segalanya. Dalam kondisi ini, ibadah berubah makna. Salat bukan lagi kewajiban yang memberatkan, melainkan ruang istirahat bagi jiwa. Saat takbir diucapkan, seolah dunia ditinggalkan di belakang. Ketika sujud, bukan hanya dahi yang menyentuh bumi, tetapi ego yang dilebur. Dalam sujud itu, rasa mencapai puncaknya, tidak ada aku, yang ada hanya Engkau. Zikir pun tidak lagi sekadar pengulangan lafaz. Ia menjadi denyut kesadaran. Bahkan ketika lisan diam, hati tetap berzikir. Setiap tarikan napas terasa diiringi nama Allah, bukan secara verbal, tetapi sebagai kesadaran akan kehadirannya. Inilah zikir rasa, zikir yang tidak terikat waktu, tidak terikat tempat. Pada tahap ini pula,
seseorang mulai memahami mengapa Allah tidak bisa ditemukan di otak, akal, nafsu, perut, atau tulang sulbi. Semua itu hanyalah lapisan luar manusia. Sedangkan Allah hanya bisa dikenali oleh sesuatu yang sejenis dengan cahaya, dan itu adalah hati yang hidup. Hati yang mati oleh kesombongan, iri, dengki, dan cinta dunia tidak mampu menangkap cahaya, sebagaimana mata yang tertutup tidak mampu melihat matahari. Rasa yang mengandung Nur Muhammad bukanlah sesuatu yang bisa diklaim sembarangan. Ia bukan simbol keistimewaan, bukan tanda kelebihan spiritual yang boleh dibanggakan. Justru semakin kuat rasa itu, semakin seseorang merasa kecil, rendah, dan tidak layak. Karena cahaya Allah selalu melahirkan kerendahan hati, bukan keangkuhan. Orang yang benar-benar menyentuh rasa tidak sibuk mengatakan dirinya telah sampai. Ia bahkan takut mengatakan apapun. Karena ia sadar, rasa adalah amanah. Cahaya adalah titipan, dan titipan bisa dicabut kapan saja jika hati mulai sombong. Maka yang muncul justru kehati-hatian, ketundukan, dan rasa takut kehilangan kedekatan itu. Dalam kehidupan sehari-hari, rasa ini menampakkan diri dalam akhlak. Ia menjadi lembut kepada sesama, mudah memaafkan, dan tidak suka menyakiti. Bukan karena ia lemah, tetapi karena hatinya penuh. Orang yang hatinya penuh oleh Allah tidak punya ruang untuk kebencian. Ia melihat kesalahan orang lain dengan mata kasih, bukan dengan penghakiman. Ia juga tidak mudah mengklaim kebenaran untuk dirinya sendiri. Ia tahu bahwa Allah Maha Luas, dan jalan menujunya tidak tunggal. Selama seseorang berjalan dengan keikhlasan dan adab, Allah akan membimbingnya sesuai kadar dan kesiapan hatinya. Rasa ini melahirkan toleransi batin, bukan relativisme, tetapi kebijaksanaan. Namun perlu dipahami, jalan rasa bukan jalan yang ringan. Justru ia seringkali diiringi ujian yang lebih halus dan lebih berat. Bukan ujian fisik semata, tetapi ujian batin, kesepian, kesalahpahaman, kehilangan dukungan, bahkan kehilangan rasa itu sendiri untuk sementara waktu. Semua itu bukan tanda ditinggalkan, tetapi tanda pendalaman. Allah terkadang menyembunyikan rasa agar hambanya tidak bergantung pada rasa, tetapi tetap bergantung kepadanya. Karena rasa adalah karunia, bukan tujuan. Tujuannya tetap Allah. Jika seseorang mencintai rasa lebih dari Allah, maka ia telah menyimpang tanpa sadar. Maka orang yang matang secara rohani akan berkata dalam hatinya, "Ya Allah, jika rasa ini Engkau ambil, aku tetap menyembahmu. Jika cahaya ini Engkau redupkan, aku tetap setia. Karena yang kucari bukan pengalaman, tetapi Engkau." Inilah cinta yang murni, cinta yang tidak bersyarat. Pada titik inilah, Hakul yakin mencapai kedalaman sejatinya. Keyakinan tidak lagi bergantung pada keadaan batin yang menyenangkan. Ia tetap kokoh bahkan dalam kering. Bahkan dalam gelap, bahkan dalam kebingungan, karena ia tahu, Allah tidak pernah pergi, hanya caranya hadir yang berubah. Dan ketika seseorang hidup dengan keyakinan seperti ini, seluruh hidupnya menjadi ibadah. Bekerja menjadi amanah, berkeluarga menjadi ladang cinta, bersosialisasi menjadi ruang pengabdian, bahkan diam pun menjadi zikir, karena hatinya selalu bersama Allah. Inilah buah dari mencintai Allah bukan dengan otak, bukan dengan akal, bukan dengan nafsu, tetapi dengan hati dan rasa. Rasa yang menyimpan cahaya, rasa yang menjadi saksi, rasa yang tidak bisa dijelaskan, tetapi mengubah segalanya. Dan pada akhirnya, ketika tirai kehidupan dunia ini disingkap, ketika jasad kembali ke tanah, ketika akal dan nafsu tidak lagi berfungsi, hanya satu yang tersisa, rasa yang pernah mengenal Allah. Itulah yang pulang, itulah yang disambut, itulah yang selamat. Karena Allah tidak bertanya seberapa pintar engkau berpikir tentangnya, tetapi seberapa dalam engkau mencintainya. Dan cinta sejati selalu tinggal di hati, di dalam rasa, di dalam cahaya yang Dia titipkan sejak awal penciptaan. Ketika pembahasan tentang rasa ini dilanjutkan lebih dalam, kita akan sampai pada satu pemahaman yang sangat halus, rasa tidak bisa diwariskan, tidak bisa dipaksakan, dan tidak bisa ditiru. Ia hadir sebagai anugerah, tetapi anugerah yang datang kepada hati yang siap. Banyak orang ingin sampai pada hakul yakin, tetapi sedikit yang mau menempuh jalan pembersihan diri yang panjang dan melelahkan. Karena rasa tidak tumbuh di hati yang penuh, ia hanya bersemi di hati yang kosong dari keakuan. Hati manusia pada awalnya dipenuhi oleh banyak aku. Aku yang ingin dipuji, aku yang ingin benar, aku yang ingin dimengerti, aku yang ingin diakui. Selama aku ini masih dominan, rasa sejati tidak akan menetap.
Cahaya tidak betah di ruang yang sempit. Nur tidak tinggal di hati yang bising oleh kepentingan diri. Maka langkah pertama dalam mencintai Allah bukan menambah sesuatu, tetapi mengurangi ego, mengurangi keinginan, mengurangi tuntutan. Disinilah banyak orang keliru. Mereka mengira jalan spiritual adalah jalan menambah wirid, menambah ritual, menambah pengetahuan. Padahal yang sering kali dibutuhkan justru mengurangi bicara yang tidak perlu, mengurangi penilaian terhadap orang lain, mengurangi rasa paling benar. Ketika hati mulai ringan, rasa mulai terdengar. Karena rasa itu halus, ia hanya bisa didengar oleh hati yang tenang. Rasa yang mengandung cahaya Nur Muhammad tidak datang dengan letupan emosional. Ia justru hadir dalam ketenangan yang dalam. Tidak ada euforia berlebihan, tidak ada klaim-klaim besar. Yang ada hanyalah kesadaran bahwa Allah dekat, sangat dekat. Kedekatan yang tidak membuat dada berdebar karena takut, tetapi menenangkan karena aman. Seolah ada sandaran yang kokoh di balik segala rapuhnya hidup. Pada tahap ini, seseorang mulai memahami makna sejati tawakal. Tawakal bukan menyerah tanpa usaha, tetapi menyerahkan hasil tanpa gelisah. Ia tetap berikhtiar dengan sungguh-sungguh, tetapi hatinya tidak bergantung pada hasil. Karena ia tahu, yang bekerja bukan hanya tangannya, tetapi kehendak Allah. Inilah buah dari keyakinan rasa, hidup dijalani dengan serius, tetapi hati tidak tegang. Rasa juga mengubah cara seseorang memandang ujian. Ujian tidak lagi dilihat sebagai tanda murka, tetapi sebagai bahasa cinta yang keras namun jujur. Allah mendidik hamba yang dicintainya dengan cara yang paling sesuai untuknya. Ada yang dididik dengan kelapangan, ada yang ditempa dengan kesempitan. Keduanya sama-sama bentuk perhatian. Yang membedakan hanyalah apakah hati mampu membaca atau tidak. Orang yang hidup dengan rasa tidak mudah protes kepada Allah. Bukan karena ia tidak merasa sakit, tetapi karena ia percaya. Percaya bahwa Allah Maha mengetahui apa yang tidak ia ketahui. Maka ketika doa belum dikabulkan, ia tidak segera menyimpulkan penolakan. Ia justru bertanya ke dalam dirinya, apa yang sedang Allah ajarkan kepadaku? Inilah kedewasaan spiritual. Ia tidak reaktif, tidak tergesa-gesa, tidak dramatis. Ia menerima hidup dengan lapang, tanpa kehilangan daya juang. Karena cinta kepada Allah tidak melahirkan kemalasan, justru melahirkan keteguhan. Hati yang mencintai Allah adalah hati yang paling kuat, meski tampak lembut dari luar. Namun perlu disadari, rasa ini tidak membuat seseorang kebal dari jatuh. Ia tetap bisa lelah, tetap bisa sedih, bahkan tetap bisa menangis. Tetapi perbedaannya, ia tidak larut. Kesedihan tidak menjadi rumah, hanya tamu. Tangisan tidak menjadi identitas, hanya ekspresi. Karena di dasar hatinya ada keyakinan yang stabil, Allah bersamanya. Ketika rasa semakin matang, seseorang mulai berhenti mencari pengalaman batin yang luar biasa. Ia tidak lagi mengejar, merasakan sesuatu. Ia justru sibuk menjaga adab. Karena ia tahu, adab adalah wadah cahaya. Tanpa adab, rasa akan rusak. Tanpa kerendahan hati, cahaya akan padam. Maka yang ia jaga bukan sensasi, tetapi kesetiaan dalam hal-hal kecil, jujur dalam pekerjaan, lembut dalam ucapan, bersih dalam niat. Pada titik ini pula, seseorang mulai memahami bahwa mencintai Allah tidak selalu berarti merasa dekat setiap saat. Ada masa-masa kering, ada masa-masa sepi, ada masa-masa hampa. Dan semua itu bagian dari perjalanan. Allah tidak selalu ingin hambanya bergantung pada rasa manis. Terkadang Allah menarik rasa agar hambanya belajar setia tanpa imbalan. Inilah makam yang sangat halus, menyembah Allah bukan karena nikmatnya, tetapi karena dia memang layak disembah. Pada tahap ini, cinta mencapai kemurniannya. Tidak lagi transaksional, tidak lagi emosional, tetapi eksistensial. Ia menyembah karena keberadaannya sendiri adalah pengakuan akan kebesaran Allah. Nur Muhammad sebagai cahaya kesadaran tidak menjadikan seseorang merasa istimewa di hadapan manusia. Justru ia merasa semakin biasa. Ia tidak ingin terlihat berbeda, tidak ingin diperlakukan khusus. Ia merasa cukup menjadi hamba. Karena di hadapan Allah, tidak ada yang lebih mulia kecuali ketakwaan, dan ketakwaan tidak perlu dipamerkan. Maka orang yang hidup dalam rasa akan berhati-hati dalam berbicara tentang pengalaman batinnya. Ia tahu, tidak semua yang benar perlu diucapkan, dan tidak semua yang diucapkan akan dipahami. Ia lebih memilih diam daripada disalahpahami. Lebih memilih menyimpan daripada melukai. Karena rasa adalah urusan hati, bukan konsumsi publik. Dalam diam itu, hidupnya berbicara.
Cara ia bersikap, cara ia merespons masalah, cara ia memperlakukan orang lain, semuanya menjadi dakwah tanpa kata. Orang merasa tenang di dekatnya, bukan karena ia berkata bijak, tetapi karena hatinya utuh. Dan keutuhan hati adalah pantulan dari kedekatan dengan Allah. Pada akhirnya, perjalanan mencintai Allah adalah perjalanan kembali ke fitrah. Fitrah untuk mengenal, fitrah untuk tunduk, fitrah untuk berserah. Segala kebingungan manusia sebenarnya muncul karena ia menjauh dari rasa. Ia terlalu lama hidup di kepala, terlalu sibuk di luar, terlalu berisik dengan dunia. Padahal kunci semuanya ada di dalam, di hati, di rasa, di cahaya yang Allah titipkan sejak awal. Dan ketika seseorang kembali ke rasa itu, ia tidak menjadi orang lain. Ia justru menjadi dirinya yang paling sejati. Tidak dibuat-buat, tidak dipaksakan, tidak diseret oleh ambisi. Ia hidup sederhana, tetapi bermakna. Ia mungkin tidak dikenal dunia, tetapi dikenal langit. Itulah puncak dari mencintai Allah, menjadi hamba dengan sepenuh hati. Tidak ingin terlihat tinggi, tidak takut dianggap rendah. Tidak sibuk mencari tempat, karena ia sudah menemukan sandaran. Tidak gelisah mencari makna, karena hidupnya sendiri telah menjadi makna. Dan di sanalah, dalam keheningan hati yang penuh rasa, keyakinan tidak lagi diucapkan, ia dihidupi. Allah tidak lagi dipikirkan, ia dihadiri. Dan cinta tidak lagi didefinisikan, ia menjadi napas kehidupan itu sendiri. Pada tahap yang semakin dalam ini, seseorang mulai menyadari satu hakikat yang sangat sunyi namun sangat kuat, Allah tidak perlu dicari, karena dia tidak pernah pergi. Yang selama ini hilang bukan Allah, melainkan kesadaran manusia itu sendiri. Kesadaran yang tertutup oleh hiruk-pikuk pikiran, oleh kejaran dunia, oleh suara nafsu yang tidak pernah diam. Maka perjalanan mencintai Allah sejatinya bukan perjalanan keluar, tetapi perjalanan kembali ke dalam. Kembali ke hati yang paling jujur. Hati yang belum tercemar oleh kepentingan. Hati yang belum dibebani oleh citra diri. Di sanalah rasa pertama kali ditiupkan. Rasa yang mengenal sebelum akal mengenal. Rasa yang tunduk sebelum logika bertanya. Karena pada hakikat, sebelum manusia berpikir tentang Allah, ruh telah lebih dahulu bersaksi. Inilah makna terdalam dari perjanjian primordial, ketika Allah bertanya, Alastu bi rabbikum. Dan ruh menjawab, Bala. Jawaban itu bukan lahir dari otak, bukan dari nalar, bukan dari bahasa. Ia lahir dari rasa, dari pengenalan langsung. Maka ketika di dunia seseorang merasakan getaran keyakinan yang tidak bisa dijelaskan, sejatinya itu adalah gema dari perjanjian awal yang terbangun kembali. Namun perjalanan kembali ini tidak selalu terasa indah. Justru seringkali terasa menyakitkan. Karena untuk kembali, seseorang harus melepaskan banyak hal yang selama ini dianggap sebagai diri. Melepaskan kebanggaan, melepaskan luka lama, melepaskan identitas palsu yang dibangun dari pengakuan manusia. Dan pelepasan selalu menyakitkan bagi ego. Ego tidak suka ditanggalkan. Ia akan melawan dengan berbagai cara. Kadang ia menyamar sebagai kesalehan, kadang sebagai keilmuan, kadang sebagai rasa paling benar. Maka seseorang yang berjalan di jalan rasa harus sangat waspada. Karena jebakan paling halus bukan maksiat, tetapi kesombongan spiritual. Merasa lebih dekat, lebih paham, lebih sampai. Padahal semakin dekat seseorang kepada Allah, seharusnya semakin ia merasa tidak tahu apa-apa. Orang yang benar-benar hidup dalam rasa akan sering merasa takut, bukan takut kepada Allah, tetapi takut kehilangan adab. Takut jika hatinya tergelincir, takut jika cintanya berubah menjadi klaim. Karena ia tahu, Allah Maha Halus. Kedekatan tidak bisa dipaksa, tidak bisa digenggam. Ia hanya bisa dijaga dengan kerendahan hati. Dalam fase ini, seseorang mulai memahami makna fana secara sederhana namun nyata. Bukan lenyap secara fisik, bukan hilang kesadaran, tetapi lenyapnya keakuan. Tidak lagi sibuk membela diri. Tidak lagi reaktif terhadap penilaian. Tidak lagi gelisah terhadap posisi. Yang ada hanya satu keinginan sunyi, Allah ridha. Ridha menjadi pusat orientasi. Bukan sukses, bukan gagal. Karena sukses tanpa ridha terasa kosong, dan gagal dengan ridha terasa penuh. Inilah paradoks yang hanya bisa dipahami oleh rasa. Akal akan kebingungan, tetapi hati akan mengangguk pelan. Pada tahap ini pula, cinta kepada Allah meluas menjadi cinta kepada ciptaannya. Bukan cinta yang buta, tetapi cinta yang penuh kebijaksanaan. Ia bisa menegur tanpa membenci, menjauh tanpa memutus doa, berbeda tanpa merendahkan.
Karena ia melihat manusia bukan hanya dari perilakunya, tetapi dari perjalanan batinnya yang mungkin tidak diketahui siapapun kecuali Allah. Ia juga tidak tergesa-gesa menilai kesesatan orang lain. Ia tahu, hidayah adalah urusan Allah, bukan miliknya. Tugasnya hanya menjaga dirinya sendiri, memperbaiki niatnya, dan menjadi jalan kebaikan sejauh yang ia mampu. Selebihnya ia serahkan kepada Allah dengan penuh kepercayaan. Rasa yang matang juga melahirkan kesabaran eksistensial. Bukan sabar menunggu sesuatu terjadi, tetapi sabar berada dalam keadaan apapun. Sabar ketika dipahami, sabar ketika disalahpahami. Sabar ketika diterima, sabar ketika ditolak. Karena ia tidak lagi menjadikan manusia sebagai sumber ketenangan. Sumbernya hanya satu, namun penting untuk dipahami, rasa ini tidak menjadikan seseorang kebal dari konflik batin. Justru ia semakin peka, ia lebih cepat menyadari ketika niatnya bergeser, ketika hatinya mengeras, ketika cintanya ternodai oleh kepentingan. Dan kepekaan ini bukan beban, tetapi anugerah. Karena dengan kepekaan itulah ia bisa segera kembali sebelum terlalu jauh. Pada saat-saat tertentu, Allah akan mengajak hambanya yang dicintai masuk ke dalam kesendirian batin. Bukan berarti menjauh dari manusia, tetapi merasa sendirian meski berada di tengah keramaian. Ini bukan hukuman, tetapi ruang pendalaman. Di ruang inilah doa menjadi lebih jujur, air mata menjadi lebih bermakna, dan rasa menjadi lebih murni. Kesendirian ini sering disalahpahami sebagai kesepian. Padahal kesepian adalah ketika hati kosong, sedangkan kesendirian spiritual adalah ketika hati penuh oleh Allah. Dunia mungkin terasa menjauh, tetapi kehadiran Allah terasa semakin nyata. Inilah fase di mana seseorang tidak lagi takut sendiri, karena ia tahu siapa yang bersamanya. Dalam fase ini pula, seseorang mulai sedikit demi sedikit melepaskan ketergantungan pada tanda-tanda lahiriah. Ia tidak lagi mencari mimpi, karomah, atau pengalaman luar biasa. Bukan karena itu tidak ada, tetapi karena ia tahu, yang paling berbahaya adalah terlalu mencintai tanda dan melupakan yang memberi tanda. Ia lebih sibuk menjaga kejujuran niat. Karena niat adalah pintu. Jika niat lurus, langkah akan diluruskan. Jika niat bengkok, sejauh apapun perjalanan, ia akan melenceng. Maka ia sering kembali bertanya pada dirinya sendiri, bukan pada orang lain, untuk siapa aku melakukan ini. Dan jawaban yang ia jaga agar selalu hidup adalah, untuk Allah. Hanya Allah. Pada akhirnya, perjalanan panjang mencintai Allah membawa seseorang pada satu kesimpulan yang tidak pernah ia duga di awal, bahwa cinta sejati itu sederhana. Tidak rumit, tidak berisik, tidak dramatis. Ia hadir dalam keikhlasan kecil yang diulang setiap hari. Dalam kesetiaan yang tidak terlihat. Dalam doa-doa sunyi yang tidak dipamerkan. Ia menyadari bahwa Allah tidak menuntut kesempurnaan, tetapi kejujuran. Tidak menuntut kemampuan luar biasa, tetapi ketulusan. Tidak menuntut banyak bicara, tetapi hati yang kembali. Dan ketika suatu hari usia menua, tubuh melemah, ingatan memudar, semua yang bersandar pada akal dan fisik akan runtuh. Yang tersisa hanyalah rasa yang pernah mengenal Allah. Rasa itulah yang menjadi teman di ambang perpisahan. Rasa itulah yang menjadi bahasa terakhir antara hamba dan Tuhannya. Pada saat itu, seseorang tidak membawa argumen, tidak membawa pencapaian, tidak membawa pengakuan manusia. Ia hanya membawa hati, hati yang pernah belajar mencintai, hati yang pernah tunduk, hati yang pernah menangis dalam sunyi. Dan jika hati itu pernah menyimpan rasa yang jujur kepada Allah, maka ia tidak akan tersesat. Karena rasa itu akan menuntunnya pulang, kepada sumber cahaya, kepada asal segala rasa, kepada Allah yang maha mengerti bahkan sebelum kata-kata terucap. Di sanalah cinta menemukan akhirnya, sekaligus awal yang baru. Karena cinta kepada Allah tidak pernah berakhir. Ia hanya berpindah bentuk, dari pencarian menjadi perjumpaan, dari keyakinan menjadi penyaksian, dari rasa menjadi keabadian dalam ridanya.